Shalom, salam damai dalam terang Kristus untuk kita semua. Hari ini sahabat-sahabatku yang terkasih, kita mau menyapa anak-anak mahasiswa dari Aku Pontianak yang mau untuk menyapa kita semua. Kita mau melihat wajah-wajah mereka yang sedang belajar. Belajar untuk memahami dunia, belajar untuk mengenal diri, belajar untuk menentukan arah hidup mereka. Ada yang belajar tentunya dengan penuh semangat, ada yang belajar tentunya juga kadang masih ragu-ragu. Ada pula yang belajar sambil bertanya dalam diam, apakah langkahku ini sudah benar? Dan sesungguhnya pada kesempatan pada hari ini, bukan mereka saja yang sedang belajar, kita semua pun yang sedang menonton podcast ini juga sedang belajar bersama. Belajar untuk menjadi manusia yang jujur, belajar untuk setia di tengah perubahan yang tidak menentu ini. Belajar kita juga untuk percaya bahwa kita masih mempunyai masa depan yang sepenuhnya jelas kalau kita percaya kepada yang ilahi, kepada Tuhan. Di bulan Januari ini kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat mahasiswa dari Aku Pontianak ini, kita juga mau belajar tentang kalender liturgi Ordo Pewarta yang mengundang kita untuk belajar dengan cara yang sederhana namun mendalam. Belajar tentunya bersama dengan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sudah mendahului kita, meninggalkan warisan-warisan kepada kita. Kali ini kita belajar bersama dengan para kudus Dominikan yang kita peringati di bulan Januari ini. Maka belajar bersama dengan mereka, para kudus Dominikan ini, kita bukan hanya belajar tentang mereka saja, tapi belajar berjalan bersama mereka, dituntun bersama dengan mereka dalam doa-doa dan keteladanan hidup mereka. Para kudus ini bukan manusia yang hidup tentunya di awan sana, tapi mereka yang pernah hidup di tanah yang sama dengan kita. Tanah yang punya banyak pilihan, tanah yang juga penuh banyak resiko, dan tanah yang penuh dengan luka dan harapan. Contohnya di bulan Januari ini kita juga akan belajar bersama Santo Raymond dari Peñafort yang mengajarkan kita bahwa iman tidak boleh jauh dari keadilan, bahwa kebenaran harus dijaga meski membutuhkan keberanian dan ketegasan. Kita juga belajar bersama Santa Margaret dari Hungari. Beliau mengajarkan kita bahwa kesetiaan seringkali sunyi, tidak terdengar, bahkan tidak selalu bisa kita lihat, tidak selalu dipuji, meski berbuah dalam ketekunan kita. Bersama dengan Beato Henry Suso mengajarkan kita bahwa mencintai Tuhan tidak selalu berarti hidup tanpa luka. Kadang cinta itu justru diuji di jalan salib. Dan juga kita belajar dengan tokoh pendidik, teolog dan filosof besar seperti Thomas Aquinas yang mengajarkan kita bertanya bukan tanda kurang iman. Bahkan kita tidak mengerti, tapi tidak pernah kita berhenti untuk berpikir adalah bagian dari doa, supaya kita percaya, supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Dan iman dan akal budi harus bersatu, karena inilah ciptaan oleh Tuhan untuk kita berjalan bersama. Para kudus ini tidak hanya berkata, jadilah seperti kami. Mereka berkata untuk mengajak kita, marilah berjalan bersama-sama.
Mereka berjalan bersama-sama, para mahasiswa ini bekerja bersama, belajar mengatur waktu mereka bersama, belajar membuat skrip juga untuk bersama, dan membuat edit juga bersama-sama. Dan akhirnya kita bisa belajar bersama. Kali ini kita mau belajar bersama dengan para kudus yang kita peringati di bulan Januari ini. Para kudus Dominikan, mereka mengajak kita belajar pelan-pelan. Tidak bisa kita berjalan secara instan. Belajar langsung jadi. Belajar itu pasti jatuh dan bangkit lagi. Belajar itu pasti salah dan diperbaiki lagi. Belajar untuk setia dalam hal-hal yang kecil yang seringkali tidak terlihat oleh siapapun juga. Sahabat-sahabatku yang terkasih dan para mahasiswa anak-anak yang saya cintai yang sedang belajar pada kali ini sedang menulis, merangkai masa depan mereka. Namun masa depan itu tidak hanya dibangun oleh kecerdasan. Di bangku kuliah mereka belajar, tetapi juga oleh kejujuran hati dan kedalaman iman dengan mengatur waktu mereka berdoa, waktu mereka belajar, untuk mereka akhirnya bisa memperteguhkan iman mereka. Karena itu marilah kita belajar bersama-sama dengan mereka, anak-anak kita yang kita sayangi ini, belajar menjadi pendengar yang baik, penonton yang bijaksana, dan belajar menjadi saksi yang jujur, belajar menjadi manusia yang tidak takut hidup dalam kebenaran. Dan di atas semuanya itu, marilah kita belajar berdoa bersama para kudus yang kita tampilkan, yang kita dengarkan, yang dibuat, dirangkai dengan baik dan luar biasa oleh anak-anak mahasiswa kita ini. Berdoa bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk menguatkan langkah di dalamnya. Berdoa bukan untuk kita merasa aman diri sendiri, tetapi untuk berani mengasihi. Kiranya berdoa bersama para kudus Dominikan menjadi sahabat perjalanan kita. Bukan hanya nama dalam kalender, tetapi suara yang mengingatkan kita untuk setia. Setia untuk belajar, setia untuk berdoa, dan setia berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Inilah podcast para orang kudus Dominikan di edisi bulan Januari bersama para mahasiswa Akup Pontianak. Marilah kita belajar bersama dengan mereka, mendukung mereka. Mari kita juga belajar berdoa bersama mereka, dan mari kita hidup dalam kebenaran hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan selamat menyaksikan podcast bersama anak-anak Akup, mahasiswa kita dari Pontianak ini. Tuhan berkati kita semua. Salam sahabat Dominikan, puji Tuhan sedang bisa menyapakan semuanya. Kembali dengan saya Aldo sebagai host di podcast Ngobrol Pintar. Nah, di sini di depan saya ada dua kakak cantik-cantik nih yang akan menemani podcast pada hari ini. Sebelumnya ingin perkenalkan kedua kakak cantik ini dulu. Di sini ada Kak Veronica. Hai. Dan juga ada Kak Margareta. Hai. Nah, kebetulan topik yang kita akan bahas ini tentang Santo Thomas Aquinas. Iya. Nah, seperti yang kita tahu, Santo Thomas Aquinas ini kan sebagai pelindung studi gitu kan. Iya. Nah, aku ingin menanyakan sama Kak Veronica nih. Kak Veronica, kalau ngomong Santo Thomas Aquinas nih, pasti latar belakang beliau itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi latar belakang Santo Thomas ini, dia dari keluarga bangsawan. Terus dia lahir di Italia pada tahun 1225. Dia nih dia kan mau masuk ke Ordo Dominikan kan. Terus dia kan sebagai keluarga bangsawan. Si keluarga bangsawan dia tuh kayak bilang, kamu nih tidak boleh masuk ke Ordo Dominikan. Kita tuh dari keluarga bangsawan. Tapi dengan teguhnya Santo Thomas Aquinas nih kayak teguhnya dia tuh bilang, saya tetap mau nih jadi kayak di biara Ordo Dominikan. Terus dia tuh kayak melanjutkan nih studi dia di Universitas Napoli. Terus mengajar di Paris. Lalu dia tuh di bawah bimbingan dia tuh ada Santo Albertus Magnus. Terus dia tuh kayak udah ngelanjutin hidupnya walaupun kayak dari keluarga bangsawan. Dia tuh pernah dilarang, pernah dia kayak kamu jangan kayak gini, tapi dalam teguhan dia tuh kuat, imam dia kuat juga. Terus dia wafat pada 7 Maret 1274.
kemudian diangkat sebagai penjaga gereja atau Doctor of the Cross. Itu aja sih yang saya tahu tentang Santo Thomas Aquinas. Wow. Ternyata perjalanannya ada konflik ternyata sama Iya. keluarga gitu kan. Ya agak rumit sih. Lahir dari keluarga bangsawan gitu kan. Mm-mm. Tapi salut juga sih sebenarnya sama Santo Thomas Aquinas ini, akhirnya beliau walaupun relatif beberapa konflik tapi bisa tetap menjadi apa yang diinginkan gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau ngomong tentang teladan hidup nih, aku mau nanya tentang sama Kak Margareta nih tentang teladan hidup dari Santo Thomas Aquinas gitu. Mungkin seperti apa gitu. Kalau teladan hidup seorang Santo Thomas Aquinas nih banyak ya yang bisa kita ambil. Tapi mungkin hanya beberapa aja yang akan saya sampaikan. Teladan hidupnya salah 1, 2, 3, 4-nya. Yang pertama itu cinta akan kebenaran. Kemudian yang kedua kerendahan hati. Kemudian yang ketiga ketekunan dalam belajar dan bekerja. Yang keempat pastinya lah ya kan, seorang santo taat kepada kehendak Allah. Nah, ini teladan yang dihidupinya sebagai seorang santo. Kemudian teladan yang bisa kita ambil dari Santo Thomas Aquinas ini, yang pertama itu iman dan ilmu pengetahuan dapat berjalan bersama. Nah, ini teladan yang bisa kita hidupi ya. Kemudian kedua itu berpikir kritis dan berlandaskan moral. Kemudian yang ketiga integritas dan kejujuran akademik. Dan yang keempat itu ada kesetiaan pada panggilan hidup. Ini dari keempat yang saya sebutkan ini, teladan Santo Thomas Aquinas yang relevan ya, yang bisa kita hidupi sebagai seorang mahasiswa. Ini saya sangat tertarik dengan kesetiaan pada panggilan hidup, karena bagaimanapun menurut saya kita sebagai seorang mahasiswa itu adalah panggilan hidup. Banyak jenis panggilan hidup ya, menjadi seorang istri juga panggilan hidup, menjadi seorang bapak juga panggilan hidup. Bukan hanya menjadi biarawan-biarawati saja, suster, pastor itu panggilan hidup, bukan, tapi banyak jenis panggilan hidup. Jadi bersyukurlah kita yang dipanggil sebagai seorang mahasiswa. Nanti kita harus menghidupi itu, bagaimana kita benar-benar menghidupi panggilan hidup kita sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi. Seperti yang Kak Margareta jelaskan tadi nih tentang panggilan hidup, aku mau nanya nih, kalau menurut Kak Boleh. Margareta nih, panggilan hidup sebenarnya kita sebagai mahasiswa gitu, panggilan hidup itu seperti apa gitu menurut Kak Margareta? Mungkin ada setiap mahasiswa itu kan pasti ada permasalahan masing-masing gitu kan. Iya, Kak iya. Margareta sih menurut Kak Margareta nih pendamping seperti apa gitu kan, menjalani seperti apa sebagai mahasiswa gitu. Oke, kalau menurut saya ya sebagai seorang mahasiswa itu panggilan hidupnya gimana kita tuh harus sadar bahwa kita itu seorang mahasiswa gitu loh. Sadar bahwa kita dipanggil sebagai mahasiswa, kita harus belajar, harus rajin mengerjakan tugas. Kemudian kita juga harus taat, disiplin dengan apa yang sudah diterapkan di kampus. Jadi bukan sudah tahu kita mahasiswa, kita malah seenak-enaknya gitu. Padahal kita dipercayakan orang tua kita untuk kuliah, untuk belajar, untuk mencapai cita-cita lah. Kita sudah diberi jalur yang sangat-sangat didukung oleh orang tua. Jadi kalau saya pribadi menghidupi panggilan hidup saya sebagai seorang mahasiswa itu ya berusaha memberikan nilai terbaik. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan untuk memberikan tanda terima kasih saya kepada orang tua saya. Kayak gitu aja sih menurut saya. Kita harus mengambil tanggung jawab kita gitu. Iya, melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa itu. Kalau ngomong mukjizat juga nih, kita bertanya sama Kak Margareta nih, mukjizat mungkin selama hidup Santo Thomas ini kan pasti ada mukjizat yang beliau alami gitu kan, mungkin dari selama hidup sampai beliau wafat gitu. Oke. Saya tidak tahu terlalu banyak tentang mukjizat yang dilakukan Santo Thomas Aquinas ya, tapi ada beberapa yang saya baca, yang saya tahu lah. Yang pertama itu penglihatan mistik dari Santo Thomas Aquinas, kemudian mukjizat ketika setelah dia wafat, setelah dia meninggal ya. Contohnya kan seorang santo nih, sebelum jadi santo itu dia masih ada kayak seorang misalkan Imam Santo Thomas Aquinas. Kemudian baru ketika orang berdoa kepada dia di beatifikasikan menjadi seorang santo. Beato dulu kemudian baru santo.
Ini mukjizat yang dilakukan ini setelah dia wafat, banyak orang berdoa kepada dia, berdoa meminta segala sesuatu, ternyata banyak doa-doa orang umat yang terkabul. Akhirnya dengan segala kesaksian yang diberikan umat oleh orang-orang yang percaya kepada Santo Thomas Aquinas ini, berdoa kepada dia, sehingga akhirnya dia bisa dinotifikasikan menjadi seorang santo. Itu sih mukjizat sebagai santo setelah dia meninggal ya. Karena kan nggak mungkin kalau dia masih hidup doa itu belum bisa dikatakan santo kan. Setelah dia meninggal, orang berdoa kepada dia, banyak doa-doa terkabul, banyak orang bersaksi, kemudian barulah dia dinobatkan sebagai seorang santo, seperti itu. Ternyata banyak kesaksian juga itu. Iya, harus banyak kesaksian dari orang lah, bukan hanya 1-2, tapi mungkin sampai ratusan, ribuan, seperti itu. Jadi nggak mudah menjadi seorang santo. Biasanya nggak mudah gitu ya. Iya, iya. Tapi seperti yang kemarin kita sama Kak Veronica sharing-sharing tadi kan, jelaskan tentang Santo Thomas Aquinas ini, ternyata banyak hal yang kita pelajari dari beliau gitu kan. Iya, Dari teladan banyak hidup banget. gitu kan, dan juga panggilan hidup juga. Iya, tadi panggilan ya. hidup. Kita sebagai, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya kali kan video podcast ngopi Iya. kita. Terima kasih. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah sedia menonton podcast kami. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom sahabat Dominikan, puji Tuhan dapat menyapa kalian pada hari ini. Oke, di segmen kali ini kita akan ngobrol santai bareng teman-teman yang udah di depan kalian hari ini. Untuk teman-teman, boleh dong kalian perkenalin diri kalian secara singkat. Mulai dari sini. Halo, nama aku Marvel. Halo, nama saya Edo Setiawan. Dan saya Adito. Dan saya sendiri sebagai host, Lira. Oke, sekarang kita udah kenalan kan bareng tamu-tamu atau narasumber kita hari ini. Dan sekarang kita mulai aja ngobrol santai bareng mereka. Oke guys, jadi di sini aku akan lumayan banyak bertanya sama kalian ya. Salah satunya untuk Edo nih. Gimana sih latar belakang santo yang akan kita bahas pada hari ini? Mungkin teman-teman kita akan mengenal bagaimana awal perjalanan tentang Santo Arnoldus Jansen ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang tinggal di Indonesia bagian timur mungkin tidak asing lagi untuk mendengar sebuah nama kongregasi Societas Verbi Divini, atau yang biasa disebut itu Serikat Sabda Allah, yang disingkat sebagai DVD. Tentunya pendiri kongregasi ini adalah tokoh yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Santo Arnoldus Jansen. Jadi Santo Arnoldus Jansen ini lahir pada tanggal 5 November 1837 di Gotz, sebuah kota kecil yang ada di Rhineland, Jerman. Kotanya memang boleh kecil, tapi sebuah pengabdian dan pewartaan firman Allah-nya tidak boleh main-main ya teman-teman, karena cukup besar sekali pengabdian yang kita tahu saat ini. Oh, jadi dari sampai sini tuh udah wah banget nih. Baru singkat loh ya, belum lagi kita dengannya panjangnya. Iya. Boleh lanjut. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Jadi Arnoldus ini itu memiliki sebuah keluarga. Keluarganya ini sangat taat sekali. Ia dididik keras sebagai seorang Katolik. Jadi pada tanggal 15 Agustus itu Santo Arnoldus ini ditabiskan sebagai seorang imam di Diocesan Kuskupan Münster. Setelah ditabiskan, dia diutus untuk mengajar ilmu pengetahuan alam dan matematika di sebuah sekolah menengah di Botkol. Arnoldus memiliki devosi mendalam kepada hati kudus Yesus. Maka dari itu, ia diangkat menjadi seorang direktur kerasulan doa uskup. Ia menjadi sadar akan spiritual orang-orang di luar kuskupannya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk membangkitkan tanggung jawab misionarisnya di gereja Jerman. Akan tetapi, itu semua tidak berlangsung lama. Dia mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya dan membuat majalah yang bernama The Little Messengers of the Sacred Heart, atau utusan kecil hati kudus. Majalah bulanan ini itu ia buat untuk menyajikan berita kegiatan misionaris, sehingga mendorong umat Katolik Jerman untuk membantu misinya. Jadi dia membuat majalah ini itu untuk mendorong umat-umat Kristiani yang ada di Jerman agar selalu taat kepada Allah. Karena pada saat itu di Jerman memiliki sebuah konflik yang dimana konflik itu
yang istilahnya disebut sebagai Kulturkampf. Jadi konflik itu, Jerman pada saat itu membuat sebuah undang-undang di mana undang-undang itu berisi tentang anti Katolik, yang di mana biarawan dan biarawati serta para imam itu diusir dari kota Jerman. Dan yang paling sangat mengenaskan dan kasihan sekali adalah para uskup itu dipenjara. Tentunya kita tidak tahu ya bagaimana perjalanan seorang uskup itu yang berada di dalam penjara. Sungguh sedih sekali sih kalau kita dengar ceritanya itu. Iya sih, apalagi saat ini aja tuh udah tahu ya bagaimana penyiksaan saat di penjara, apalagi yang ada di luar negeri saat itu dan pada zaman itu gitu. Udah sangat bisa dirasakan bagaimana penderitaan mereka saat itu. Tapi Santo Arnoldus ini juga keren loh. Dia bisa mencari jalan keluar untuk para biarawan-biarawati saat itu untuk terus maju gitu dan mencari jalan keluar bagi mereka. Keren ya. Ya, memang keren sih. Memang kita lihat dari awalnya saja dia sudah bisa membuat kongregasi untuk membangunkan iman-iman para umat Kristiani di Jerman. Tentunya para iman ini juga yang diusir itu dia memberikan misi kepada mereka untuk menyebarluaskan majalahnya agar seluruh umat Katolik yang ada di dunia ini semakin sadar untuk mewartakan dan pengabdiannya kepada Tuhan. Tentunya perjalanan dia ini cukup singkat sekali ya perjalanan ini, tapi sangat berarti sekali. Jadi Arnoldus ini meninggal dunia pada 15 Januari 1909. Tentunya tubuhnya mungkin boleh mati, tapi bagaimana pewartaan dan firman-Nya kepada kita akan membekas terus. Karena teladan dan hidupnya bisa kita tirukan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat kagum sekali sih menurut saya pribadi. Keren ya. Sampai membekas sampai saat ini. Kalau bagi saya sih itu kerja keras dia ya itu luar biasa. Dan dia itu juga bisa mengambil resiko gitu di saat ada undang-undang di Jerman yang membuat anti Katolik. Dia tuh membuat majalah yang dapat menjadi jalan keluar bagi para imam dan biarawati. Keren. Saya suka. Oke, sampai sini untuk Santo Arnoldus Jansen, dan sekarang kita akan lanjut pada satu orang kudus lagi, yaitu Beato Marcellinus dari Forli. Untuk Adito, boleh dong Adito jelasin secara singkat perjalanan hidup atau latar belakang dari Beato ini. Ya, jadi Beato Marcelino itu lahir sejak tahun 1317 dan wafat di Forli pada tanggal 24 Januari 1397. Sejak usia muda saja dia memilih hidup bakti dan masuk ordo. Hampir seluruh hidupnya sekitar 70 tahun di Forli itu dihabiskannya di dalam biara yang sama. Jadi Beato Marcelino itu mengajarkan kita tanda kesetiaan yang luar biasa terhadap panggilan hidup religiusnya di dalam biara. Ini mau tanya dong. Selama ini kan yang kita tahu di biara itu atau di Katolik itu hanya ada santo, santa, imam, biarawati, diakon, dan sangat jarang banget nih didengar beata atau beato. Beata atau beato itu apa sih? Jadi kalau beato itu seorang yang belum diangkat menjadi santo. Karena untuk menjadi seorang santo itu prosesnya sangat panjang. Jadi Beato Marcellinus ini belum diangkat jadi seorang santo karena prosesnya panjang ya. Untuk Beato nih ada nggak sesuatu yang membuat seperti Santo Arnoldus Jansen tadi itu kan seperti membuat kongregasi dan acara. Kalau Beato Marcellinus nih apa gitu kan? Jadi dia nih menyembuhkan orang sakit dan buta di Forli, Italia. Jadi seperti mukjizat ya. Keren-kerennya seperti Tuhan Yesus membuat banyak mukjizat yang dilakukan pada zaman itu dan sekarang dilanjutkan pada zaman Beato Marcellinus dari Forli membuat mukjizat menyembuhkan orang sakit dan buta. Keren banget sih. Kalau untuk saya pribadi itu mungkin saya akan mendapat teladan hidup dari Marcellinus nih, perjalanan hidupnya itu kedisiplinan dan kerendahan hati. Saya suka banget. Oke, teman-teman, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung akhir bincang-bincang kita tentang orang kudus Dominikan hari ini. Tentunya akan banyak banget pelajaran hidup atau teladan hidup yang dapat kalian ambil dari sini.
Terima kasih sahabat Dominika sudah menemani kami pada hari ini. Kami pamit undur diri. Hai Sobat Dominikan, puji Tuhan senang sekali bisa menyapa kembali teman-teman di podcast kali ini. Dengan saya Karolin Tita Kaimabo sebagai host. Saya Rizky Jonathan sebagai narasumber. Saya Cindy sebagai narasumber. Saya Alexa sebagai narasumber. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang 3 sosok luar biasa dalam gereja Katolik. Yang pertama yaitu Santa Margareta dari Hungaria, Santo Petrus Sans. Yang ketiga ada Santo Raimundus dari Penyafort. 3 pribadi dalam jalan hidup yang berbeda, tapi disatukan oleh satu nilai yang sama, yaitu nilai kesetiaan. Aku mau nanya tentang ketiga ini kepada narasumber kita. Menurut kalian secara sederhana, siapa sih Santo dan Santa itu? Menurut saya, Santo dan Santa adalah orang-orang yang sungguh berusaha hidup seturut kehendak Tuhan. Mereka hidup menjadi kesaksian iman yang nyata, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat pilihan hidup. Dan penting juga diingat, kita tidak menyembah Santo dan Santa. Kita belajar dari mereka. Hidup mereka menjadi contoh bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu mungkin dijalani dalam situasi apapun. Dan menurut saya juga, Santo dan Santa itu seperti cermin. Lewat kisah hidup mereka, kita bisa melihat bagaimana iman kita diwujudkan secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, kita masuk ke segmen pertama, yaitu Santa Margareta dari Hungaria. Dia dikenal sebagai putri raja. Dengan latar belakang yang seperti itu, apa yang menarik dari pilihan hidupnya? Yang paling mencolok adalah kontras hidupnya. Sebagai putri raja, Margareta punya masa depan yang sangat nyaman, tetapi ia memilih hidup sebagai biarawati Dominikan dengan kesederhanaan dan disiplin. Kesuciannya tidak ditunjukkan lewat hal-hal besar yang spektakuler, melainkan lewat kesetiaan dalam hal kecil seperti taat pada aturan biara, setia dalam doa, dan melayani sesama. Kalau dikaitkan dengan mahasiswa, kita sering meremehkan hal kecil seperti disiplin waktu, kejujuran dalam menugas, atau konsisten dalam berdoa. Padahal justru disitulah kesetiaan kita diuji. Jadi kesetiaan itu bukan soal dikenal atau tidak, tapi soal ketulusan. Betul? Dunia menilai dari hasil yang terlihat, tetapi Santa Margareta menunjukkan bahwa Tuhan melihat hati dan kesetiaan. Wah, baik, kita masuk ke segmen kedua, yaitu Santo Petrus Sans. Dalam situasi yang penuh bahaya, apa makna kesetiaan yang ia tunjukkan? Santo Petrus Sans adalah misionaris dari uskup di Tiongkok pada masa penganiayaan. Ia sadar bahwa pelayanannya mempertaruhkan nyawa. Yang luar biasa, ia tidak meninggalkan umatnya. Ia memilih tinggal, mendampingi, dan menguatkan mereka sampai akhirnya wafat sebagai martir. Dalam konteks mahasiswa, ini mengingatkan kita untuk tidak lari dari tanggung jawab, entah itu studi, organisasi, atau iman, maupun meskipun itu terasa berat. Jadi kesetiaan itu juga tentang siapa yang berani bertahan. Ya, betul. Santo Petrus Sans menunjukkan bahwa pemimpin sejati hadir dan setia, terutama di masa sulit. Kita masuk ke segmen ketiga, yaitu Santo Raimundus dari Penyafort. Apa ciri khas dari kesetiaannya? Santo Raimundus dikenal sebagai ahli hukum di dalam gereja dan seorang Dominikan. Ia memakai kecerdasannya untuk melayani kebenaran dan keadilan. Kesetiaannya terlihat dari keberaniannya menegakkan kebenaran, meskipun itu tidak selalu mudah atau populer. Ia juga rendah hati dan taat. Walaupun berilmu tinggi, ia tetap setia pada panggilan dan ketaatan dalam ordo. Bagi kita sebagai mahasiswa, apa relevansinya? Santo Raimundus mengajak kita setia pada kebenaran akademik. Misalnya, jujur dalam studi, tidak mencontek, dan berani berpikir kritis dengan integritas. Jika dikaitkan dengan kita kehidupan mahasiswa, apa hubungan kesetiaan dengan manajemen hidup? Kesetiaan adalah fondasi manajemen hidup. Kalau nilai hidup kita jelas, kita tidak mudah goyah oleh tekanan. Santa Margareta juga mengajarkan manajemen diri. Santo Petrus Sans mengajarkan manajemen dan tanggung jawab, dan Santo Raimundus mengajarkan manajemen intelektual dan moral. Jadi, manajemen hidup mahasiswa bukan cuma soal sibuk atau produktif, tetapi soal karakter dan integritas. Wah, segmen kelima yaitu relevansinya untuk kita zaman sekarang. Apa benang merah dari ketiga Santo ini untuk hari ini? Hidup bukan soal kenyamanan, tapi soal makna. Kesetiaan selalu menuntut
pengorbanan. Tapi justru lewat kesetiaan itulah iman kita bertumbuh dan menjadi nyata. Wah, nggak kerasa kita udah dimasuk di segmen akhir. Sebagai penutup, kalimat refleksi dari masing-masing narasumber. Kesetiaan membuat iman kita nyata, bukan hanya diucapkan. Setia dalam hal kecil hari ini akan membentuk keteguhan di masa depan. Setia pada kebenaran juga adalah dasar hidup mahasiswa yang berintegritas. Nah, nggak kerasa udah selesai. Terima kasih Sobat Dominikan dan teman-teman sekalian yang telah menemani kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Sobat Dominikan, jadi pada kesempatan kali ini senang bisa bertemu kalian lagi. Pada podcast kami ini kami akan ngebahas tentang dua beato, yaitu Beato Bernardus Kamaka dengan Beato Henricus Suso Ope. Nah, sebelum ke materi itu, kami akan perkenalkan diri dulu. Kenalin, nama saya Octavius Olga sebagai host pada podcast kali ini, dan beberapa rekan saya. Saya Antonius Alex. Saya Anastasia Panggi. Saya Linda. Jadi itu perkenalan singkat dari kami. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih siapa itu Beato Bernardus Kamaka ini? Emang siapa sih? Nah, jadi aku kasih tahu ya. Jadi Beato Bernardus Kamaka ini, dia adalah seorang biarawan Dominikan. Jadi dia itu hidup pada abad ke-15 dan dia dibeatifikasi oleh gereja setelah kematiannya. Nah, beliau lahir pada tahun 1430 di Catania, Sisilia, dan wafat pada tanggal 11 Januari 1487 di Catania. Dan beliau adalah seorang ordo pengkhotbah di Dominikan. Oke, sedikit tentang Beato Bernardus. Ia lahir dari keluarga kaya dan saleh. Bernardus menjalani masa mudanya dengan hura-hura walaupun ia mengenyam pendidikan yang baik. Selama titik balik dalam hidupnya terjadi ketika ia terluka dalam duel. Selama masa pemulihannya, ia merenungkan arah hidupnya dan memutuskan untuk bertobat. Setelah sembuh, ia memperbaharui imannya dan bergabung dalam Ordo Dominikan di Catania pada tahun 1452. Sebagai seorang Dominikan, Beato Bernardus dikenal dengan ketaatan, kesalehan, dan kehidupan yang mendalam dalam berdoa. Mujizat yang saya tahu tentang Bernardo ini ada dua, walaupun banyak, saya tahu dua. Yang satunya dia menyembuhkan orang lumpuh, dan yang kedua mujizat dia yang paling berkesan. Setelah 15 tahun ia meninggal, tubuh dia masih utuh gitu ya. Masih utuh dan tidak ada sama sekali lecet sama sekali. Oh, amazing ya. Menurut kamu apa sih kira-kira teladan hidup yang bisa kamu tangkap sebagai mahasiswa dari Beato Bernardus Kamaka ini? Menurut saya sih teladan yang harus diambil tuh seperti ketaatan, kesalehan, dan penuh dalam doa, dalam keseharian harus berdoa dan taat dengan seperti di kampus, taat dengan tata tertib kampus, mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi banyak juga ya yang bisa kamu ambil. Banyak. Nah, mungkin hanya itu yang kami bahas tentang Beato Bernardus Kamaka, dan kami akan bahas juga tentang Beato Henricus Suso Ope, dan materi ini akan dibahas oleh rekan saya yaitu Antonius Alex. Nah, berikutnya itu adalah Henricus Suso Ope. Nah, dia tuh lahir di Jerman pada tanggal 21 Maret, lalu wafat pada tanggal 25 Januari 1366. Nah, pada saat dia wafat itu dia banyak melakukan karya-karyanya, dan pada tanggal 25 Januari juga dinobatkan sebagai Hari Santo Henricus. Nah, semasa hidupnya dia itu tuh suka menulis hal-hal yang mistik pada abad pertengahan ke-14. Nah, buku yang menarik yang dia buat itu tuh karyanya tuh tentang pengabdian hamba, kebijaksanaan abadi.
Jadi ya sekilas infonya. Apa saja sih tentang Beato Henricus ini? Nah, dia tuh lebih lucunya lagi, dia tuh suka menggunakan nama samaran. Menggunakan nama samarannya itu kalau nggak salah Amandus, yang artinya yang tercinta. Jadi seperti itu, teman-teman. Tahu nggak sih kalian tentang karya dan kehidupan rohani Henricus Suso? Apa itu? Henricus Suso masuk ordo Dominikan di usia 13 tahun. Dia dikenal karena laku tanpa negara, yang keras dan dominasinya, yang mendalam terhadap sengsara Kristus, serta figur Santa Perawan Maria. Ia juga memiliki warisan tertulis, yaitu Suso ia mengenal warisan abadi melalui karya-karyanya yang mendalam tentang kehidupan rohani. Karya-karyanya karena mengikuti dia buku kecil kebijaksanaan abadi, sebuah karya klasik misteri Jerman yang berisi percakapan intim dengan Kristus, dan ada juga buku kecil kebenaran. Oke, apa-apa saja sih teladan yang bisa kita ambil? Nah, teladan yang berkesan itu adalah dari dua Beato ini tuh ya, mereka yang awal hidupnya tidak tahu kemana, lalu tiba-tiba mereka sadar dan dipakai oleh Tuhan. Jadi banyak sih teladan yang bisa kita ambil dari dua Beato ini. Nah, terima kasih sahabat Dominikan karena telah mengikuti dan menemani obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa kita ambil lah, bisa berkesan bagi semua orang yang nonton. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin hanya itu materi yang bisa kami bahas dan kami sampaikan pada podcast kami ini. Untuk kekurangannya kami mohon maaf, untuk salah katanya kami juga mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai sahabat Dominikan, kenalin aku Claudia. Di sini juga ada aku Jessica dan aku Steph. Senang bisa nemenin kalian hari ini. Pasti kalian langsung salpok ya lihat kami. Kami ngapain sih di sini bertigaan? Emang kita di sini mau ngapain sih? Jadi gini Jess, Clau, hari ini kita bakal ngobrol santai ya, berbobot. Kita ngebahas orang kudus Dominikan. Wah, itu menarik banget sih. Emang kita mau bahas orang kudus yang mana nih? Aku tahu. Kalau nggak salah ada salah satu Beato tuh, dia dari Portugal. Tapi siapa ya namanya? Oh iya, yang lahirnya tuh 1187 itu ya. Siapa sih namanya? Oh, aku tahu, Beato Gonçalves dari Amarante, bukan sih? Nah, iya yang itu. Tapi kayaknya sebelum kita masuk ke kisah Beato tuh apa sih? Kok kayaknya asing banget di telinga aku istilah Beato. Jadi Beato itu adalah gelar dalam gereja Katolik untuk seseorang yang hidupnya udah kudus dan layak diteladani, tapi belum sampai tahap santo. Ada syarat mukjizat yang perlu diteladani dalam perantaranya. Ngomong-ngomong soal Beato Gonçalves itu, tahu nggak sih waktu dia masih bayi dia dibaptis? Dia itu katanya menetas salib di gereja dengan tatapan penuh kasih dari kecil. Wah. Udah kelihatan tanda kesuciannya tuh. Wah, itu keren banget sih. Menarik banget sih itu. Bayangin deh, kita pas kecil dibaptis, kita kayaknya bukan menatap salib dengan penuh kasih deh, tapi kita bakal nangis banget sih kalau pas bayi dibaptis. Tapi Beato keren banget sih. Yang bikin aku kagum tuh, dia sebenarnya punya hidup yang nyaman. Dia pernah jadi pastor di paroki yang kaya. Justru dia memilih hidup sederhana. Semua penghasilannya itu dibagi ke orang-orang miskin yang membutuhkan. Bahkan dia pergi jauh-jauh ziarah, pergi ke Romo dan Yerusalem, balik-balik makin sederhana. Malah dia milih pertapa di Amarante. Keren sih. Dan yang menariknya dia tuh ngebangun kapel-kapel kecil buat Bunda Maria. Saking sayangnya beliau sama Bunda Maria. Terus dia juga ngebantu orang-orang yang ini kan perlu bantuan dia, yang datang ke dia. Terus dia juga ngelakuin pelayanan di sana. Oh iya, katanya itu dia juga terkenal dengan banyak mujizat ya. Mulai dari memunculkan anggur
dari batu ikan melompat ke darat kasih makan orang-orang sampai kisah jembatan yang luar biasa itu ya. Wah, sampai sekarang jembatan itu masih jadi simbol keimanannya loh. Keren banget sih. Bayangin deh kalau kita manusia normal mukul batu. Jangan kan batunya keluar anggur. Kayaknya sebelum batunya pecah, tongkat kita udah rusak duluan sih. Iya. Tadi kan kita udah bahas Beato Gonçalves nih. Sekarang kita mau bahas orang kudus mana? Aku tahu. Dia tuh salah satu beata. Hidupnya tuh kebalikan banget sama Beato Gonçalves. Kalau Beato kan hidupnya penuh kesederhanaan. Nah, beata ini nih hidupnya penuh dengan kemewahan. Iya, hidupnya itu awalnya itu mewah banget, pesta glamor gitu ya. Wah itu, wah aku pernah dengar yang dari Italia itu bukan sih? Siapa namanya, lupa aku. Beata Villana Devotti. Nah, itu dia. Nah, jadi Beata Villana itu kan lahir dari keluarga saudagar yang super duper kaya raya di Florence, di Italia. Dan kayak yang kita bilang tadi, hidupnya penuh dengan kemewahan, harta, bergelimangan, terus juga popularitas. Itu udah makanan sehari-hari Beata Villana sih. Banyak kayak impian banyak orang sih. Iya, impian banyak orang banget kan. Iya. Tapi justru di situ masalahnya. Awalnya dia itu gadis yang saleh dan suka berdoa, tapi karena lingkungan keluarga yang sangat duniawi, lama-lama dia ikut ke bawah arus. Terus sampai akhirnya Tuhan negur dia lewat cara yang keras banget. Yang waktu ya bercermin itu kan? Ya, wajahnya itu berubah jadi sosok yang mengerikan. Ya, kalian bayangin deh, kita di posisi Beata. Kita kalau cewek-cewek kan pasti selesai dandan kita bakal bercermin, kita memastikan look kita, udah oke belum ya? Kalian bayangin, jadi Beata, dia udah dandan cantik. Pas dia bercermin, looknya malah kelihatan kayak monster. Itu kayak mimpi buruk banget sih. Iya. Terus dari situ tuh kayaknya Beata sadar, oh kayaknya ini deh cara Tuhan menegur aku. Yang dicermin tuh adalah perilaku aku selama ini yang buruk. Terus Beata berubah, dia milih bertobat dan meninggalkan semua kemewahan dia sih. Terus dia jadi apa dong sekarang? Dia jadi wanita awam Dominikan. Kenapa Beata di highlight awam Dominikan? Emang awam Dominikan apaan? Jadi orang awam Dominikan itu bukan biarawan atau biarawati, tapi orang biasa yang bisa menikah, kerja, dan bisa hidup di tengah masyarakat, tapi ada spiritual Dominikannya. Oh iya, yang Beata dijodohin sama ayahnya itu ya, mereka hidup normal kayak gitu. Tapi lewat pelayanannya sama nilai-nilai kasih, jadi dia diangkat jadi Beata ya. Iya, dan Beata Villana ini jadi contoh banget, jadi melayani orang miskin, merawat orang sakit, hidupnya penuh dengan doa. Kalau dipikir-pikir, hidup Beato Gonzalo dan Beata Villana, dia beda banget, tapi ujung-ujungnya sama, mereka sama-sama menemukan Tuhan. Iya, yang satu lewat kesederhanaan dan kesepian, yang satunya lewat pertobatan dan glamor. Dan itu tuh bikin kita sadar kalau Tuhan tuh bisa menyapa siapa aja dan lewat cara-cara yang beda. Jadi dari kisah mereka kita belajar bahwa kekudusan itu bukan soal sempurna, tapi soal mau berubah dan setia. Dan mau datang ke Tuhan dengan bentuk apa adanya. Dan mau menjadikan hidup kita sebagai berkat buat orang lain. Wah, keren banget. Jessica gimana nih? Kita kan habis ngebahas kisah para kudus Dominikan. Apa yang Jessica rasain nih? Keren sih. Keren ya? Diteladani. Menarik kan? Iya. Kayak kan ini juga bukan soal agama, tapi nilai-nilai kehidupan mereka yang bisa kita teladani. Dan ini tuh bikin kita sadar kalau dari kisah Beato Gonçalves sama Beata Villana ini, Tuhan tuh lebih suka kesederhanaan kita loh daripada kemewahan kita. Ya, Tuhan lebih suka kita datang ke Dia dalam bentuk apa adanya. Itu jadi pelajaran banget sih buat kita. Menarik banget sih kisah mereka ini. Kayaknya cukup segini gak sih kisah-kisah mereka yang bisa kita ambil tuh, kayak keren banget gitu. Iya, keren. Jadi sekian ya obrolan santai kita hari ini. Dari kisah mereka ini banyak yang bisa kita ambil dan kita teladani. Sekian pembahasan kisah para kudus tentang Beato dan Beata Villana. Semoga teladan mereka dapat kita jadikan contoh untuk kehidupan kita. See you guys. Salam teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami.
Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Halo, saya Stella. Saya Yani. dan saya sebagai host. Perkenalkan, saya Bobo Santoso. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Beato Antonius dan Beato Andreas. Nah, Beato Antonius ini lahir tahun 1394 di San Germano Vercelli, Italia, dari keluarga bangsawan. Ia hidup dalam kenyamanan dan pendidikan yang baik, namun imannya menuntunnya meninggalkan semuanya dan memilih hidup sebagai anggota Ordo Dominikan. Pilihan ini menunjukkan kedewasaan iman. Ia menempatkan kehendak Allah di atas status sosial dan kekayaan sebagai religius Dominikan. Ia fokus pada pembaruan hidup, dimulai kesetiaan pada ajaran gereja dan pelayanan nyata bagi umat. Apa sih teladan di dalam hidup yang paling menonjol dalam hidupnya? Nah, jadi yang menonjol dalam hidupnya itu yaitu seorang yang rendah hati, taat pada kaul religius, berani memperjuangkan pembaharuan moral gereja, hidup doa, disiplin rohani, dan peduli pada kaum miskin. Tidak hanya itu, ia juga menjauhkan dirinya dari kemewahan dan memilih hidup sederhana. Dan mukjizatnya itu setelah ia wafat, banyak sekali kesaksian umat tentang mukjizatnya melalui doanya, terutama kesembuhan orang sakit, pertolongan dalam kesulitan hidup. Ini menjadi tanda bahwa hidupnya sungguh berkenan di hadapan Allah. Apa sih relevansi saat ini yang untuk kita sekarang? Relevansi hidup untuk kita sekarang itu keberanian memilih iman di tengah godaan materi. Contohnya tidak menjual iman karena gaya hidup. Hidup jujur dan sederhana, itu seperti hidup sesuai kemampuan kita, tidak mengikuti kemampuan orang lain. Melayani tanpa pamrih, itu tidak menginginkan belas kasihan terhadap orang lain, serta komitmen memperbarui diri melalui iman. Sekarang kita beralih ke Beato Andreas. Jadi Beato Andreas ini lahir sekitar tahun 1400 di Borgo dekat Pesce del Grada di Italia. Sejak kecil ia dikenal seorang yang saleha, taat kepada orang tua, dan peduli pada orang miskin. Ia juga tumbuh dari keluarga sederhana yang menanamkan nilai ketaatan dan cinta kasih. Apa sih teladan hidup yang bisa kita lihat dari Beato Andreas? Beato Andreas ini menunjukkan ketaatan pada orang tua, hidup sederhana dan hemat, sangat peduli pada orang miskin, serta setia dalam doa dan pantang. Ia tidak mencari kedudukan, tetapi hidup tersembunyi yang bermakna di hadapan Allah. Dan untuk mukjizatnya, apa sih yang Nah, mukjizatnya itu banyak sekali kesaksian setelah wafatnya tentang kesembuhan dan pertolongan melalui doanya. Umatnya merasakan penghiburan dan pengharapan melalui perantaraannya. Untuk relevansi kita saat ini, kesetiaan pada iman sejak muda, hidup sederhana di zaman konsumtif, peduli pada sesama, dan menjadi hidup sehari-hari sebagai jalan menuju kekudusan. siapa sih sebenarnya dua Beato ini dalam gereja? Mereka adalah anggota Ordo Dominikan yang menunjukkan iman luar biasa melalui hidup doa dan kesederhanaan dan pelayanan. Nah, untuk praktik iman yang paling menonjol apa sih? Nah, jadi praktik iman yang paling menonjol itu seperti doa, pantang kesederhanaan, dan kepedulian kepada sesama. Kapan iman mereka terlihat nyata? Pada saat mereka memilih meninggalkan kenyamanan dunia dan tetap setia dalam pelayanan. Untuk berkaryanya? Nah, jadi dia berkarya di Italia dalam komunitas Dominikan dan di tengah masyarakat kecil. Mengapa mereka paling penting bagi umat beriman? Karena
karena mereka menunjukkan bahwa kekudusan bisa dicapai lewat hidup sederhana dan setia. Dan bagaimana mereka menghidupi iman setiap hari? Dia menghidupi iman itu dengan tindakannya yang setiap hari, bukan hanya kata-kata. Dan untuk yang terakhir, apa perbedaan Beato dan Santo? Nah, menarik nih. Beato itu dihormati secara terbatas pada wilayah atau ordo tertentu, sedangkan Santo itu dihormati oleh seluruh gereja universal serta kanonisasi. Oke, terima kasih sahabat Dominikan sudah menemani kita pada hari ini, mengobrol santai, bersharing. Semoga apa yang kita bahas bisa jadi berkat dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Bobas Natso pamit dan rekan saya. Saya Yani dan saya Stella. Terima kasih. Shalom sahabat Dominikan, puji Tuhan senang bisa menyapa kalian di podcast kali ini. Bersama kami, saya Erika Rika, saya Yuki Susanti, dan saya Rizky. Oke teman-teman, jadi di segmen kali ini kita ingin membahas tentang apa ya? Apa ya? Oke, kali ini kita akan bahas tentang Beata Dislava dari Lemberg. Ia adalah tokoh kudus dalam gereja Katolik yang berasal dari Bohemia. Jadi tentang Dislava ini, ada yang tahu nggak nih? Dia ini lahirnya pada tahun berapa? Dia lahir sekitar tahun 1220 dan menutup usia sekitar tahun 1252. Oh, jadi tanggal situ ya? Tahun itu. Sebenarnya siapa sih Beata Dislava dari Lemberg itu? Dia adalah tokoh gereja kudus yang berasal dari Bohemia. Dalam tradisi gereja, Beata dihormati sebagai pelindung keluarga dan orang-orang yang menderita. Di hidup abad ke-13 di Bohemia, ia lahir keluarga bangsawan. Jadi hidupnya sebenarnya bisa nyaman dan penuh privilege. Kalau begitu, kenapa dia pilih hidup yang tidak nyaman? Karena dia memilih hidup bermakna. Dia menikah, dia punya anak, tapi rumahnya malah jadi tempat perlindungan orang miskin dan orang sakit. Apa yang bikin dia beda dari orang-orang sezamannya? Di zamannya, orang miskin sering dianggap beban, tetapi Dislava melihat mereka sebagai manusia, bukan masalah. Katanya dia juga tergabung dalam Ordo Dominikan, Kak? Nah, ya, dia sebagai anggota awam, dia menjalani spiritualitas Dominikan di tengah masyarakat. Spiritualitas Dominikan itu fokusnya apa saja sih? Pada kebenaran dan pewartaan, tapi Dislava mewartakan iman lewat tindakan, bukan kata-kata. Tindakan nyata seperti apa? Seperti dia merawat orang sakit, memberikan makan bagi orang yang lapar, serta dia mendoakan orang-orang yang sakit agar cepat sembuh, gitu kan? Kenapa hidupnya disebut penuh makna? Karena dia mengorbankan kenyamanan keluarganya demi orang lain. Dia meninggal muda sekitar umur 33 tahun, tetapi hidupnya terasa penuh. Menurut Dislava itu apa sih makna hidup? Nah, jadi bukan soal status, tapi seberapa jauh kita mau turun untuk menolong orang lain. Kalau dirangkum, apa pesan utamanya? Makna hidup tidak diukur dari durasi, tetapi intensitas kasih. Hidupnya singkat, dampaknya panjang. Oke, podcast kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih sahabat Dominikan sudah menemani obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Makasih. Makasih ya teman-teman. Halo, shalom sahabat Dominikan. Puji Tuhan, senang bisa menyapa kalian kembali di podcast Dominikan ID. Di segmen kali ini kita ngobrol santai bareng Jati dan Witi tentang Beata Stefana Quinzernia. Langsung aja kita mulai yuk. Halo sobat podcast semua, kembali lagi sama saya Desta Wandara dan partner setia saya Witi. Halo semua, hari ini kita bakal bahas sosok wanita hebat dari abad ke-15 yang punya kisah hidup jujur, agak bikin merinding tapi inspiratif banget. Betul, kita sudah kedatangan Jati di sini. Hari ini kita bahas Beata Stefana Quinzani ya. Betul. Halo Desta, Wifi. Halo. Benar sekali, Stefana ini salah satu mistikus paling berpengaruh di Italia pada zamannya.
Jati saya baca dia itu anggota ordo ketiga Dominikan. Tapi yang paling terkenal itu soal fenomena mistisnya. Itu maksudnya gimana ya? Nah, jadi gini. Stefana dikenal karena fenomena stigmata. Setiap hari Jumat, dia dikabarkan mengalami luka-luka seperti penyaliban Kristus, bukan cuma fisik, tapi dia juga mengalami semacam ekstasi atau keadaan tidak sadar karena doa yang sangat dalam. Wah, itu pasti heboh banget ya di zamannya. Maksudnya orang-orang zaman itu percaya atau malah takut? Awalnya banyak yang skeptis, Desta. Tapi yang luar biasa, Stefana ini sangat rendah hati, dia nggak pernah pamer, bahkan tokoh-tokoh bangsawan seperti Sabra d'Este sampai datang jauh-jauh ke Soncino cuma buat minta nasihat dia. Berarti dia bukan cuma orang suci yang mengurung diri di kamar ya? Dia tetap bersosialisasi. Ya, tepat sekali. Dia mendirikan biara dan fokus banget bantu orang miskin. Dia membuktikan kalau spiritualitas itu harus selaras dengan aksi sosial. Singkat cerita, Stefana wafat di usia 73 tahun. Usia yang cukup panjang untuk orang di zaman itu ya, Jati. Betul. Dan dia meninggalkan warisan berupa kasih sayang dan keteguhan iman yang luar biasa di kota Soncino sampai sekarang. Ia mendirikan biara di Soncino, Italia, bukan hanya sebagai tempat doa, tetapi juga sebagai pusat bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Stefana dikenal sangat dermawan. Ia memberikan apapun yang ia miliki untuk meringankan penderitaan sesama, mengajarkan kita untuk peka terhadap kesulitan di sekitar kita. Meskipun ia memiliki karunia spiritual yang luar biasa, seperti penglihatan mistis, Stefana tidak menggunakannya untuk mencari ketenaran. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja di biara dan melayani orang sakit. Ia meneladani bahwa kedekatan dengan Tuhan harus dibuktikan melalui kerja nyata dan sikap rendah hati. Sejak usia muda, ia juga sangat disiplin dalam kehidupan doanya. Ia menunjukkan bahwa untuk mencapai ketenangan batin dan kejernihan pikiran, dibutuhkan komitmen dan konsistensi dalam berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Pelajaran buat kita ya guys, apapun keyakinan kita, punya integritas dan mau bantu orang lain itu kunci buat dikenang sejarah. Wah, mantap banget. Jati, terima kasih ya sudah mampir. Ya, sama-sama, senang bisa berbagi. Terima kasih sahabat Dominikan sudah menemani obrolan kita hari ini. Terima kasih juga untuk Jati dan Wipi atas sharing yang penuh makna. Semoga apa yang kita bahas bisa jadi berkat dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Desta Wulandara, sampai jumpa di segmen berikutnya. Tuhan memberkati.